Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang-benderang saat ini. Baiklah, izinkan saya Afiarin menyampaikan pidato pentingnya mencari ilmu. Hadirin semua yang saya hormati, ketahuilah bahawa pertanda seorang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu. Seperti ungkapan Imam Syafi'i, berdiam diri bukanlah identitas orang yang berakal dan berakhlak. Maka pergilah tinggalkan negerimu demi menuntut ilmu dan kemuliaan. Ungkapan Imam Syafi'i tersebut merupakan realisasi dan instruksi dari Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh ulama. Bahawa Islam merupakan agama yang punya perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan umatnya untuk terus menuntut ilmu. Karena kekuatan yang sebenarnya tidak bertumpu pada kekuatan fisik dan harta, melainkan kekuatan dalam hal ilmu pengetahuan. Dengan konsep ini, maka bukan isapan jempol belaka jika kita mendengar bahawa dahulu Islam memegang banyak peranan penting dalam peradaban ilmu pengetahuan dunia. Semua cabang ilmu pengetahuan didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para ilmuwan muslim. Kita kenal Al-Farabi ahli filsafat, Al-Bansani ahli astronomi, Ibnu Sina ahli kedokteran, Ibnu Rashid ahli fisika, Al-Khwarizmi ahli matematika dan masih banyak yang lainnya. Allah menyuruhkan kepada umat Islam, khususnya generasi muda, untuk menuntut ilmu. Apalagi Allah menyebutkan kepada umat Islam, menuntut ilmu itu wajib hukumnya tanpa mengenal batasan usia. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola fikir agar menjadi orang yang pengetahuan luas yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Di antaranya keutamaan menuntut ilmu adalah, yang pertama adalah bahawa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat di atas menyebutkan bahawa pentingnya menuntut ilmu. Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Pada hadis ini pun memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang. Dari hadis ini pula memberikan gambaran bahawa Islam tidak mendiskriminasi wanita, tua ataupun muda dalam menuntut ilmu. Semua umat di bumi ini diharuskan menuntut ilmu, tidak dikecualikan itu pria atau wanita, muda ataupun tua. Lantas mengapa derajat orang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah? Ini alasannya, sebab seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar. Sehingga ketika ia melakukan sesuatu akan didasari akan kebenaran. Kebenaran yang mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahawa dengan menuntut ilmu jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alaka tariqan yaltamasu fi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia jalan kemudahan menuju surga.
Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan kita menuju surga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju surga, bagaimana kita bisa sampai ke surga? Ibarat seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka kita akan tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat akan merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu akan didoakan Allah dan penduduk langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang di air, agar diampuni dosanya. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan kaum muslim rahimakumullah yang hadir pada majlis ini untuk mendatangi majlis ilmu agar mempelajari ilmu agama. Hanya itu pidato yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wa akhiran aqula lakum ilal liqa'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.